Bapak Ibu, selamat pagi. Saya percaya setiap kita yang datang, kita yang ikut Zoom pagi hari ini adalah orang-orang yang sudah berjaga-jaga, yang sudah menanti-nantikan Tuhan. Hari-hari ini kita sedang mau menyiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Kita tahu bahwa yang dikatakan firman Tuhan sudah sangat dekat, ya Bapak Ibu. Hari-hari ini kita sedang menyiapkan bagaimana waktu Tuhan datang, kita didapati menjadi mempelai-mempelai yang siap sedia, mempelai yang berjaga-jaga. Temanya hari ini adalah tentang berjaga-jaga, Bapak Ibu. Nah, berapa banyak dari kita sadar bahwa kita ini seperti penjaga di malam hari, ya, hidup kekristenan kita seperti penjaga di malam hari. Bukan karena supaya kita bukan hanya menunggu supaya cepat pagi, tapi kita berjaga-jaga supaya tidak ada kehilangan. Ya, kita berjaga-jaga supaya tidak ada kehilangan. Dikatakan firman Tuhan di Markus 13 ayat 37, saya bacakan Bapak Ibu, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Jadi perintah untuk berjaga-jaga ini bukan kepada 1-2 orang Bapak Ibu, tapi Tuhan memberikan peringatan, memberikan perintah untuk berjaga-jaga kepada semua orang. Bukan cuma buat orang percaya, tapi kepada semua orang. Nah, dikatakan di sini di Matius 25 ayat 13 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Nah, waktu saya mempelajari tentang kata-kata tentang berjaga-jaga dan dari bahasa aslinya dikatakan, bahasa aslinya berjaga itu Gregorgio, artinya tetap bangun Bapak Ibu, tetap bangun, waspada, tidak tertidur, siap siaga. Nah, ini semuanya bentuk kata yang aktif, bentuk kata yang perlu keaktifan, ya, tetap bangun, waspada, tidak tertidur, siap siaga. Itu artinya berjaga-jaga. Dan dikatakan di sini ini perintah yang dilakukan terus-menerus, ya. Bapak Ibu, dilakukan terus-menerus, bukan cuma sekali, tapi ini butuh yang namanya konsisten, ya. Kalau hari ini Bapak Ibu kita semuanya berjaga sebagai pasukan Tuhan, kita bangun pagi hari, kita ikut doa Heavenly Realm, saya percaya ini bukan cuma 1 kali. Nah, Bapak Ibu sudah melakukan ini berulang-ulang kali. Dan ini yang dikatakan berjaga. Berjaga itu dilakukan terus-menerus. Nah, secara rohani kita hidup dalam doa yang terus dijaga Bapak Ibu. Nah, bukan cuman sekedar sekali 2 kali. Nah, tapi dikatakan ya ada kehidupan doa yang terus-menerus. Sampai kita punya yang namanya kepekaan, kesensitifan untuk mendengar suara Tuhan. Nah, kita mendengar apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu ada begitu banyak suara ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan kondisi sekarang kita tahu ya, AI itu seringkali dipakai untuk semua jenis pekerjaan. Bahkan kalau mau dibilang kita ini juga jadi orang-orang yang juga memakai AI gitu ya. Nah, tapi kita harus bisa membedakan apakah hari-hari ini suaranya dunia, suara AI atau suara Tuhan. Nah, dan waktu ini kita butuh yang namanya kesadaran untuk berjaga-jaga Bapak Ibu. Dikatakan di 1 Petrus 5 ayat 8. Nah, ini ada hubungannya, tentang berjaga itu ada hubungannya dengan sadar Bapak Ibu. Nah, waktu kita berjaga, kita nggak sadar. Nah, kenapa? Sekali lagi dikatakan di 1 Petrus 5 ayat 8. Nah, ini kata-kata yang berhubungan ya, dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Nah, ini sesuatu yang kalau mau dikatakan satu paket Bapak Ibu. Nah, kalau kita misalkan dapat tugas berjaga, tapi kita tidur, kita didapati tidak berjaga. Nah, yang perlu kita lakukan adalah sadar. Ya, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana kita bisa menjadi sadar. Sadar itu artinya di bahasa aslinya artinya berpikir jernih. Ya, bahasa aslinya nepo, yang artinya
berpikir jernih, tidak mabuk, memiliki penguasaan diri, ya. Sekali lagi saya ulang, berpikir jernih, tidak mabuk, dan memiliki penguasaan diri. Dalam budaya Yunani, kita sering dipakai orang untuk mengungkapkan kesadaran ini tidak di bawah pengaruh minuman keras, ya. Secara rohani berarti kita ini tidak dikuasai oleh tipu muslihat, tipu daya, emosi, ya, ketakutan atau dosa. Nah, artinya sadar itu tidak di bawah pengaruh apapun, ya. Nah, bentuknya perintah yang aktif. Dikatakan sekali lagi, ini sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu. Waktu kita berjaga, kita perlu yang namanya kesadaran. Nah, saya mau bilang Bapak Ibu, berapa banyak dari kita hari-hari ini sungguh-sungguh butuh yang namanya kesadaran ini, ya Bapak Ibu, ya. Nah, biar bagaimanapun kalau kita terlena, nah ini membuat kita tidak sadar, ya. Kita mau sama-sama lihat Bapak Ibu pagi hari ini apa yang membuat kita ini menjadi mempelai yang berjaga-jaga. Nah, waktu kedatangan Tuhan sudah sangat singkat, apa yang harus kita jaga Bapak Ibu? Nah, sekali lagi, berjaga-jaga dan berdoalah. Dikatakan di Matius 26 ayat 41, berjaga terus-menerus, ya. Dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini nyambung Bapak Ibu. Kalau kita berjaga, otomatis tadi dikatakan otomatis butuh kesadaran. Dan waktu kita berjaga, otomatis ada kehidupan doa yang dilahirkan. Nah, apa yang kita jaga? Kita harus menjaga yang pertama hubungan kita sama Tuhan Bapak Ibu. Nah, hari-hari ini kita perlu menjaga yang namanya hubungan kita terkoneksi dengan Tuhan. Kita menjaga pakaian kekudusan, ya, di tengah kondisi yang terjadi hari-hari ini. Ada begitu banyak gangguan, godaan untuk kita tidak tepat. Bukan cuman menjaga kekudusan seperti apa ya Bapak Ibu, tapi seringkali yang dikatakan kudus adalah tepat. Nah, tepat melakukan yang tepat seperti yang Tuhan mau. Nah, kalau misalkan kita tahu kita harus lakukan A, tapi kita nggak lakukan A, kita lakukan B, nah itu sesuatu yang tidak tepat. Nah, apa yang perlu kita jaga? Kita perlu jaga hati Bapak Ibu. Nah, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, hati kita tahu ya hari-hari ini hati kita tuh mudah sekali berubah. Nah, yang perlu kita jaga adalah hati. Jangan sampai semua sampah-sampah yang ada itu mengganggu hati kita. Nah, kalau kita tahu kita masih menyimpan marah, menyimpan kebencian, menyimpan ketakutan, apapun yang ada di hati kita harus singkirkan Bapak Ibu. Nah, dikatakan di sini juga menjaga panggilan dan destiny. Nah, hari-hari ini kita perlu yang namanya menjaga panggilan. Nah, apakah hari-hari ini kita tepat sedang melakukan yang Tuhan mau di panggilan kita dan didapati mengerjakan destiny kita sebagai pasukan terdahsyat? Apakah hari-hari ini kita tetap punya api yang menyala-nyala? Nah, di sini saya mempelajari Bapak Ibu, ada kenapa berjaga itu menjadi sesuatu yang sulit. Ya, seringkali ada hal-hal yang mengubah fokus kita. Nah, sekali lagi bukan cuman kegiatan yang kita akan lakukan terus-menerus, tapi kita harus mengerti bahwa berjaga itu membuat kita fokus, ya Bapak Ibu. Berdoa itu membuat kita fokus. Nah, apa sih musuhnya waktu kita berjaga-jaga? Di sini saya catat ada 7 Bapak Ibu, 7 hal yang kita mau sama-sama minta biar Tuhan singkapkan. Yang pertama itu terlalu nyaman. Kenyamanan dapat membuat kehilangan kewaspadaan. Nah, kondisi yang nyaman itu seringkali kondisi yang baik-baik aja. Ya, Bapak Ibu, mungkin kehidupan kita hari ini sudah lebih baik dari yang sebelumnya. Di awal waktu mengenal Tuhan, sepertinya kita mengalami banyak struggle, ya, banyak pergumulan. Tapi sejujurnya saya mau bilang Bapak Ibu, di tengah pergumulan itu kita menemukan Tuhan. Nah, jangan sampai
waktu kita semakin mengenal Tuhan, kita nyaman, itu membuat tidak ada lagi kewaspadaan. Kita kehilangan yang namanya alert, kita kehilangan jam-jam doa, bahkan mungkin firman yang biasa kita baca lebih banyak dari yang sebelumnya, kita udah berkurang gitu ya, bahkan mungkin udah jarang lagi baca firman. Nah, hati kita sudah menjadi kurang peka. Kenapa? Karena yang masalahnya adalah kenyamanan. Nah, kenyamanan ini menjadi musuh untuk orang kehilangan kewaspadaan Bapak Ibu. Nah, yang pertama, apakah hari-hari ini kita didapati ada di zona nyaman? Ini jadi perenungan kita pagi hari ini Bapak Ibu. Apakah hari-hari ini kita menjadi terlalu nyaman? Nah, ada banyak hal yang membuat kita bisa nyaman Bapak Ibu. Kenyamanan itu bisa dibangun Bapak Ibu. Nah, tapi masalahnya seringkali kenyamanan itu berbahaya ya. Ini menjadi musuh yang harus kita sama-sama perangi Bapak Ibu. Kalau misalkan hari ini hidupmu sudah terlalu nyaman, ayo berdoa, minta sama Tuhan, koyakan setiap kenyamanan. Yang kedua, yang menjadi musuh, kenapa orang Kristen, kenapa pasukan Tuhan susah untuk berjaga-jaga, sulit ya. Dikatakan yang kedua, masih merasa masih punya banyak waktu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau pergi besok, otomatis menyiapkan diri ya, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, menyiapkan diri, oh buru-buru saya mau pergi nih. Nah, harus ada yang disiapin. Nah, siapin barang-barang, siapin semuanya. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu udah punya rencana mau pergi bulan depan, nah otomatis masih banyak waktu. Kita akan berpikir nanti aja, ya nanti aja. Dan ini nanti aja itu kan membuat kita bisa menunda ya Bapak Ibu ya, membuat kita bisa terjebak apa? Dengan kondisi ya udah kita masih punya banyak waktu kok, masih bisa besok, masih bisa lusa. Ya, masih ada waktu. Nah, waktu kita berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan dan kita masih merasa, Tuhan datangnya nanti nih. Masih lama kok, dari dulu katanya Tuhan udah mau datang, tapi sampai hari ini Tuhan belum datang. Dan kita masih merasa bahwa kita ini punya banyak waktu untuk persiapan. Dan akhirnya kita menunda. Waktu orang berkata, ayo kamu waktunya untuk melayani Tuhan, waktunya untuk melakukan sesuatu buat Tuhan, kita masih merasa ya udah nanti aja, bertobatnya nanti aja, sungguh-sungguhnya nanti aja. Dan ini jebakan Bapak Ibu ya. Yang kedua, sekali lagi merasa punya banyak waktu. Yang ketiga, yang perlu diwaspadai adalah terlalu sibuk dengan perkara dunia ya, pekerjaan, keluarga, sekolah. Mungkin target kita juga itu bisa menjadi perkara-perkara yang membuat kita penuh Bapak Ibu. Nah, semua kepenuhan ini akan mempengaruhi pikiran kita. Nah, semua yang membuat kita hari-hari ini apa sih yang membuat kita penuh Bapak Ibu? Mungkin target keuangan, mungkin target pekerjaan, mungkin hari-hari ini kita sedang menata masa depan atau apapun. Kesibukan ini yang akan mengalihkan fokus kita, membuat yang harusnya Tuhan jadi tempat yang utama, tapi tangan kita udah terlalu sibuk mengerjakan yang lain. Dan ini membuat hati kita menjauh dari Tuhan. Ini perlu diwaspadai Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini di tengah kondisi kita sedang berjaga-jaga, tapi fokus kita juga kepada yang lain. Hati-hati Bapak Ibu ya. Ini jadi sebuah perenungan. Apakah kita didapati sedang berjaga-jaga hari-hari ini? Kesibukan apa yang mengalihkan fokus kita? Kesibukan apa yang membuat pikiran kita, waktu kita tersita sangat banyak? Yang keempat, kita perlu waspada waktu api rohani kita mulai padam. Ya, waktu kita didapati kerinduan kita sudah mulai berkurang. Kita bisa tetap jadi pasukan yang aktif, tetap datang ibadah, tetap ikut ya doa pagi, tetap ikut Zoom, tetap ikut setiap kali kegerakan, tapi ada api yang mulai padam Bapak Ibu.
kegiatan rohani, aktivitas rohani tidak pernah menjamin kita tetap menyala-nyala. Tapi sekali lagi, setiap kita mari renungkan apakah hari-hari ini kita masih punya kerinduan, rindu untuk berdoa, rindu untuk baca firman, kerinduan untuk menyembah, kerinduan untuk melayani Tuhan. Apakah hari-hari ini semua itu sudah menjadi seperti kewajiban buat kita? Kita perlu waspada Bapak Ibu, waktu kita sedang ada di posisi seperti ini posisi yang berbahaya. Jangan sampai kita melakukan, tapi kita melakukan itu cuma sekedar kewajiban. Kita melayani karena wajib melayani, kita memberi karena memang wajib memberi. Kita minta biar api Roh Kudus itu tetap menyala. Ada api yang terus menyala di dalam hidup kita, yang membuat ada gairah, ada kerinduan. Yang kelima, apa yang membuat seringkali berjaga itu menjadi sulit, Bapak Ibu? Yang kelima, kelelahan, ya. Kita perlu waspada dengan kelelahan. Kelelahan ini terjadi karena menunggu terlalu lama. Ya, dikatakan di Matius 25 ayat 5, ketika jawaban doa belum datang, janji Tuhan itu belum datang. Nah, sama seperti mempelai ini, mempelai yang menunggu-nunggu. Waktu Tuhan belum datang dan mereka itu jadi mengantuk. Nah, mungkin hari-hari ini kita sedang menunggu dan menanti-nantikan janji Tuhan, menanti-nantikan perubahan, menanti-nantikan jawaban doa. Nah, apa yang kita nanti-nantikan? Hari ini iblis sadarkan yang namanya fakta-fakta. Mungkin kenyataan yang hari ini belum seperti yang kita impikan, belum seperti yang kita harapkan. Nah, tapi dikatakan apa? Jangan sampai biarkan kekecewaan itu masuk di tengah-tengah itu, Bapak Ibu. Waktu kita kecewa, waktu kita mulai sedikit punya keraguan, kita bisa yang menjadi lelah. Nah, lelah menunggu bukan berarti Tuhan tidak bekerja, Bapak Ibu. Di tengah-tengah kita menunggu, Tuhan tetap bekerja. Mempelai yang dewasa akan berkata, aku belum melihat tetapi aku percaya Tuhan sedang bekerja. Mempelai yang dewasa itu percaya, Bapak Ibu. Waktu kita hari-hari ini mungkin kehidupan kita berkata sepertinya kamu masih sama kok, kayak gitu-gitu aja. Sepertinya berkatmu masih sama kok, itu-itu aja. Nah, tapi waktu kita menyiapkan diri kita untuk menjadi mempelai yang dewasa, kita akan punya cara berpikir yang berbeda. Kita memiliki cara pandang yang berbeda. Kita tiba-tiba ada sebuah pengertian-pengertian yang diturunkan yang membuat kita bisa melihat bahwa Tuhan sedang bekerja dan menyiapkan yang lebih besar, yang menyiapkan lebih ajaib, ya. Bapak Ibu, saya mau berkata seringkali dalam penantian kita mulai curiga, Bapak Ibu. Waktu kita menantikan janji Tuhan, waktu kita menantikan pertolongan Tuhan, kita sepertinya mulai curiga. Nah, saya mau bersaksi Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya dapat tugas dari pemimpin saya, Ibu Nita Joel. Nah, waktu Ibu Nita berkata, anak-anak rumah singgah udah lama banget nggak pergi jalan-jalan. Dan hari itu Bu Nita kasih info tentang Dufan, ya, tentang Dufan yang bulan lalu tuh ada potongan harga untuk tiket masuk ke Dufan. Nah, tapi itu ada persyaratan dan sebagainya lah. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, hari itu saya cuman mau berkata, saya mau sepakat gitu ya dengan pemimpin saya, dan saya mau berkata iya, saya mau sepakat, dan tiba-tiba ya saya mulai mendata setiap anak-anak, ya, dan itu dibutuhkan KIA, dan ternyata banyak anak rumah singgah itu nggak punya KIA. Nah, singkat cerita, waktu data sudah masuk, Bapak Ibu, kalau tahu ternyata Dufan itu promonya tuh ada batasnya. Nah, dan waktu saya masukin data demi data, ternyata itu udah close, ya. Ternyata datanya udah nggak bisa masuk di hari yang kita mau gitu ya. Nah, dan ternyata udah selesai di situ. Sedihnya saya nggak bisa masukin semua orang ya, terkumpul lebih dari 100. Nah, tapi
ada satu perkataan dari Bu Nita yang berkata, "Ayo, ayo, belajar untuk nggak cuman nangkep sistem, nggak cuman kerja pakai sistem." Nah, dan hari itu, ada sebuah kesempatan yang buat saya, ya udah, kalau misalkan hari ini, mereka nggak bisa masuk, saya cuman bisa nangkep kalau Tuhan itu mau kasih berkat yang lebih besar gitu ya. Nah, dan, singkat cerita saya ajuin proposal, dibantu satu pasukan ya yang punya kenalan sama pihak Dufan, pihak Ancol, dan puji Tuhan Bapak Ibu di-approve ya, kita, dapat 125 tiket gratis ya. Bukan cuma Dufan, tapi dari tiket Ancolnya juga gratis, bahkan parkir juga gratis Bapak Ibu. Nah, dan waktu itu, saya tuh lihat ini loh, yang seringkali, jebakan-jebakan seperti ini. Waktu kita menunggu, waktu kita menanti, sepertinya pintu yang satu ketutup. Nah, kita udah apa ya, kalau mau dibilang udah letih, udah ngerasa, ya udah deh nggak bisa. Nah, padahal sebenarnya Tuhan itu Tuhan tuh cuman mau ngajarin kita untuk push on Bapak Ibu. Nah, Tuhan mau ajarin kita bagaimana kita, next level, bagaimana kita untuk menjadi orang yang tidak terbatas, tidak dibatasi oleh keadaan, tidak dibatasi oleh sistem, tidak dibatasi dengan aturan yang memang seharusnya gitu ya. Nah, tapi lewat pelajaran itu jadi sebuah, ukiran baru dalam hidup saya, yang membuat saya melihat bahwa ini loh pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu selalu lebih besar Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau seandainya waktu itu, anak-anak bisa pakai sistem ya masuk, tetap aja saya akan membayar lumayan banyak gitu ya. Nah, kurang lebih di atas, yang pasti pengeluarannya di atas 10 juta Bapak Ibu. Nah, tapi ternyata Tuhan menyediakan yang namanya jalur yang baru. Nah, pintu-pintu yang baru. Berapa banyak dari kita yang seringkali kalau udah lihat pintu yang ketutup dan kita udah stuck di situ, dan kita ya udah selesai gitu. Nah, tapi ini masa-masa di mana Tuhan mau mengajari kita untuk menjadi dewasa Bapak Ibu. Menjadi dewasa, dan kita melihat ada pintu-pintu yang lain yang Tuhan sedang siapkan. Nah, kalau misalkan hari ini kita melihat ada pintu yang ketutup, jangan pernah berkata cukup. Nah, tapi ini masanya untuk kita push on. Ini masanya kita melihat yang lebih besar, yang lebih ajaib terjadi dalam hidup kita. Nah, dan dikatakan di sini, satu hal ya, satu perkara yang saya lihat, Tuhan selalu pengen memberi yang lebih Bapak Ibu. Nah, tapi masalahnya kapasitas kita. Apakah hari-hari ini kita didapati sudah cukup kenyang? Nah, ini poin yang kelima. Poin keenam ya, poin keenam, merasa sudah cukup kenyang Bapak Ibu. Nah, ini bahayanya. Kalau misalkan kita merasa sudah cukup kenyang, kita merasa, ya saya kan udah ikut Tuhan lama, saya kan sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, saya sudah tahu banyak firman, saya sudah pernah mengalami perjalanan sama Tuhan juga. Nah, dan semua yang terjadi di masa lalu, iman masa lalu, kejayaan di masa lalu, bahkan perjalanan di bulan lalu, bahkan juga perjalanan di minggu lalu, itu eee, menjadi sesuatu yang buat kita udah kenyang gitu. Nah, padahal Tuhan mau kita mengalami perjalanan yang baru gitu. Tetap ada, Tuhan mau ada kesaksian yang baru. Ada kesaksian yang baru, Tuhan mau kita mengalami perjalanan yang baru di hari ini. Bukan perjalanan yang di tahun lalu, di bulan lalu, tapi Tuhan mau mengajari kita untuk berjalan dan mengenal Dia selalu baru setiap hari. Ada sebuah perjalanan yang baru, ada sebuah rema yang baru setiap hari, Bapak Ibu. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat penting Bapak Ibu. Nah, waktu waktu Tuhan ini mendapati ada bejana yang kosong, Dia akan terus mengalirkan yang namanya minyak. Nah, kita tahu kisahnya ya Bapak Ibu, Tuhan itu butuh yang namanya bejana. Apakah hari-hari ini kita didapati punya bejana yang kosong?
Apakah hari-hari ini bejana kita udah penuh, bejana kita sudah penuh dan saking penuhnya kita udah nggak bisa menampung apa yang Tuhan sediakan. Jangan sampai kita ini udah terlalu kenyang Bapak Ibu, ya, tapi minta yang namanya lapar dan haus. Sama seperti, kelima gadis yang bijaksana ya, hari-hari itu mereka itu bukan cuma punya pelita, tapi mereka juga punya yang namanya cadangan minyak. Mereka punya persiapan, mereka punya wadah untuk menyimpan minyak-minyak itu. Mari sama-sama Bapak Ibu kita siapkan diri kita untuk menjadi mempelai-mempelainya Tuhan, untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang ketujuh yang perlu kita waspadai adalah, ini yang terakhir, poin yang terakhir, meremehkan masa persiapan ya. Bapak Ibu, ini tidak bisa dipungkiri, dikatakan ya, saya bacakan di Matius 25 ayat 5 sampai 10. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Dan di sini kita tahu Bapak Ibu, semua gadis ini tertidur. Baik yang bodoh juga yang gadis yang bijaksana, semuanya tertidur. Nah, ternyata masalah utamanya bukan karena mereka tertidur, tapi yang membedakan adalah yang gadis bijaksana ini memiliki minyak, tapi gadis yang bodoh tidak memiliki persediaan minyak. Nah, dikatakan di sini waktu-waktu ini adalah waktu-waktu persiapan Bapak Ibu. Kalau Tuhan hari ini belum datang dan menjemput kita, berarti ini masa persiapan. Masa kita menyiapkan minyak dalam buli-buli. Masa di mana kita membangun manusia roh kita. Masa di mana kita menyiapkan diri kita sungguh-sungguh. Masa di mana kita sungguh-sungguh didapati menjadi gadis-gadis yang membawa pelita dan minyak. Ya, ini masa di mana kita perlu alert dengan Tuhan Bapak Ibu. Nah, di tengah kondisi yang ada, waktu yang ada, ini masa terbaik yang Tuhan berikan. Tapi mari sama-sama kita mau lakukan ini bukan dengan beban, sekali lagi bukan dengan kewajiban, tapi miliki hati yang punya kerinduan. Dari awal waktu saya menyiapkan ini, Tuhan cuman ingetin Bapak Ibu tentang kekuatan cinta. Untuk menjadi mempelai yang menanti-nantikan Tuhan, kita nggak bisa cuman sekedar ya udah terima setiap perintah dan melakukan dengan seperti robot ya. Cuman terima, lakukan. Tapi hati kita beku, hati kita mati, nggak bisa Bapak Ibu. Nah, bukan cuman perkara teori dari A sampai Z kita lakukan, tapi hari-hari ini biar kita didapati menanti dengan penuh pengharapan. Seperti kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari Bapak Ibu, hari-hari ini buat kita punya mata yang terus memandang dengan cinta. Pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu, kita mau naikkan satu lagu yang berkata I miss you, I miss you. Mungkin berapa banyak dari kita yang seringkali udah kehilangan pengharapan, kehilangan cinta, bahkan kehilangan getar, kerinduan untuk menanti-nantikan Tuhan. Mari kita mau balik lagi Bapak Ibu. Kita mau sungguh-sungguh datang pagi hari ini. Biar Tuhan mendapati kita menjadi mempelai yang menatap Dia dengan kerinduan, yang memiliki cinta, bahkan memiliki pengharapan. Mari saya minta boleh dinyanyikan lagu ini. Tuhan pagi hari ini Tuhan
Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami. Mari buat kami datang dengan kerinduan pagi ini Tuhan. Sungguh Tuhan, jangan pernah biarkan kami terlena dengan semua manfaat yang iblis coba sodorkan. Bahkan di tengah semua kenyamanan palsu Tuhan. Mari Tuhan, pagi hari ini ajari kami tetap punya pelita yang penyaman Tuhan. Kami mau datang dengan kerinduan di hati kami pagi hari ini Tuhan. Mari Roh Kudus ajari kami untuk merindukan nanti kanamu Tuhan. Dengan kerinduan, dengan hati yang sungguh dapat Tuhan, ini kami mempelai-mu Tuhan. Jangan pernah biarkan semua kesiapan hatimu menjadi seperti ini. Yang menyebabkan rindu di hati kami Tuhan. Mari buat kami tidak lagi di sekitar kami. Dimanapun kami berada, katakan I miss you. Setiap hati kami, yang lihat setiap hati kami Tuhan. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa menit ke depan. Mari Pada waktu tenangkan. awal, Tuhan seringkali memberikan kita sebuah gelora dan cinta. Itu bisa surut di dalam pelayanan. Tapi ada sebuah level dari sebuah gelora. Pada waktu kita merindukan pribadinya, adalah kita mencintai kebenaran dan kita mencintai didikan. Saya melihat begitu banyak orang anak-anak berkata, saya bahkan melihat orang-orang itu mencintai Tuhan, mencari Tuhan, mengejar Tuhan. Tetapi tidak pernah ada didapati di dalam hatinya cinta akan kebenaran dan cinta akan didikan. Tapi kalau kita mau mempersiapkan untuk kedatangannya, ada begitu banyak di dalam kita ini yang gak bisa cuman kita ini punya gelora cinta. Karena sesungguhnya itu hanya untuk memuaskan hati kita pada waktu kita ini datang, kita dipeluk Tuhan, kita dimanja, kita dicintai. Tapi kita ini bukan mempelai yang manja. Tapi kita ini benar-benar menjadi pribadi yang menantikan karena kita apa? Kita mencintai kebenaran. Seberapa banyak hari ini kebenaran itu masih bisa bicara di dalam hatimu? Seringkali kebenaran itu datang kepada kita, tapi hati kita tidak pernah bergeming. Hati kita tidak pernah terketuk. Hati kita tidak pernah berubah. Dan seberapa kita mencintai didikan. Dan kita selalu berkata, Tuhan, kenapa yang ini ngalamin ini? Kenapa aku harus mengalami yang lain?
Karena kita tidak pernah mencintai didikan. Kita tidak pernah suka untuk dididik. Kita tidak pernah suka untuk dibersihkan. Kita tidak pernah suka untuk dipukul. Kita tidak pernah berani untuk memeluk tongkat didikan. Mari sekali lagi minta hari ini. Sebuah kedewasaan. Sehingga kita tidak cuma cari yang getar saja. Kita tidak cuma cari yang bergelora saja di dalam diri kita. Memang itu benar, itu baik. Tapi mari kita naikkan lebih lagi. Kita berani memeluk kebenaran. Kita berani memeluk tongkat didikan. Sampai kita berani berkata, Tuhan, lebih baik kau pukul aku sampai kebodohan itu keluar dari dalam hidupku. Lebih baik tongkat didikan itu berkali-kali. Jangan pernah menyerah Tuhan. Sebelum aku mengerti, sebelum kebodohan ini menyingkir dari dalam hidupku. Saya minta lagu yang tongkat didikan. Syakakakanabasyik. Buat aku mencintai tongkat didikanmu Tuhan. Mari Tuhan pagi hari ini Tuhan. Jangan berhenti untuk mendidik kami Tuhan. Setiap proses, setiap semua
Buat kami tidak denial terhadap setiap kebenaran-Mu. Buat hati kami sungguh Tuhan berani melihat yang gelap di hati kami Tuhan. Sekali lagi buat kami berani melihat yang gelap di hati kami. Pagi hari ini Tuhan, hanya Roh-Mu yang membuat kami terus berjaga-jaga. Hanya Roh-Mu Tuhan yang menuntun kami sampai garis akhir. Roh Kudus, kerjakan, selesaikan sampai semua tuntas. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekali lagi ya, hari-hari ini di bulan Agustus kita sedang menahan yang namanya kerusuhan. Kita menahan semua kegelapan karena ada terjadi matahari, gerhana matahari dan segala sesuatunya. Saya menghimbau buat Bapak Ibu semuanya yang ada di luar kota, di provinsi-provinsi ataupun di bangsa-bangsa. Mari bagikan kemanisan, mari bagikan kasih, mari bagikan makanan dan kita mau mentahirkan bangsa ini. Bapak Ibu bisa mendoakan makanan itu, Bapak Ibu bisa memberikan sedikit tumen kepada makanan itu, bisa memberikan sedikit anggur di makanan itu. Tapi perkatakan Tuhan, biar bangsa ini sekali lagi ditahirkan, orang-orangnya dibersihkan, semua yang mengikat mereka yang bukan dari Tuhan dipatahkan. Jadi sekali lagi ayo sama-sama, kita tidak mungkin bisa mengerjakan negeri ini sendiri. Tapi kita percaya pada waktu kita sederap selangkah, semua yang dari Tuhan itu akan jadi ya. Saya juga minta Bapak Ibu sekali lagi ayo gemakan terus ya untuk Aba. Saya minta untuk Aba worship. Ini masih baru 32 ya. Kita mau terus digemakan supaya ada pondok Daud yang dibangkitkan ya. Jangan bosan, 2-3 kali semuanya sebutkan ya. Bunyikan di rumah supaya bergema untuk keluarga kita semuanya. Terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.